Suasana hening dan tenang ini, marilah kita mendengarkan ajaran Sang Buddha tentang kesedihan karena ditinggal kematian oleh orang yang dicintai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap merenung, selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera Bapak Ibu sekalian yang berada dalam ruangan ini. Kemarin sebelum tutup peti, keluarga datang ke tempat penjualan peti. Di tempat penjualan peti, keluarga bisa melihat ada beberapa ukuran peti mati. Ada ukuran yang kecil, ukuran sedang, dan ukuran besar. Penjual peti mati sudah tahu bahwa orang mati itu bisa terjadi umur berapapun. Ketika kecil masih anak-anak bisa mati, remaja dan orang tua. Ini dibuktikan sudah disiapkan peti mati sesuai dengan ukuran-ukuran yang mau memakainya. Umur berapapun tidak menjadi jaminan seseorang pasti akan mengalami kematian. Itu pelajaran yang pertama ketika kita datang tempat penjualan peti. Pelajaran yang kedua, ada beberapa peti mati yang ditempeli dengan atribut-atribut atau simbol-simbol keagamaan. Ada yang ditempeli di luarnya salib, ada ditempeli gambar Konghucu, Taoisme maupun Buddha. Ini disimbolkan bahwa kamu mau beragama apapun yang kamu anut juga akan mengalami kematian. Terbukti penjual peti sudah menyiapkan peti mati sesuai dengan agama-agama yang akan memakainya. Kemudian kita bisa bertanya, di tempat penjualan peti ada harga-harga yang berbeda. Ada harga yang murah, harga ada yang sedang dan mahal. Kamu mempunyai status ekonomi, ya, itu pun juga akan mengalami kematian. Orang miskin bisa mati, orang yang punya ekonomi menengah, konglomerat, ya pengusaha juga bisa mati. Terbukti di situ juga ada peti mati yang harganya ratusan juta bahkan miliaran. Jadi Bapak Ibu, kematian meratakan semua. Tidak perlu berkecil hati di saat menghadapi kematian dari salah satu anggota keluarga. Ditinggal kematian seorang ayah, saudara, bukan saja terjadi dalam keluarga Anda saat ini, keluarga-keluarga yang lain yang dulu saat ini yang akan datang, satu persatu anggota keluarga kita akan berpisah dengan kita karena faktor kematian. Di saat kematian dan bersama jenazah beliau masih saat ini, keluarga memberikan sesuatu yang terbaik, memilihkan peti yang sesuai dengan beliau, kemudian menghiasi aneka macam bunga di atas peti jenazah sebagai simbol bentuk penghormatan yang hidup kepada yang telah meninggal.
saya tetap akan menghormati di hari-hari terakhir bersama jenazah beliau. Saya tetap akan menjaga ikatan emosional dengan beliau. Kemudian juga sekalipun beliau telah meninggal, tetap menjaga, merasa setia dan merawat beliau, melayani beliau. Terbukti sekalipun beliau telah meninggal, tetap disiapkan makanan-makanan untuk beliau. Sekalipun makanan itu sebetulnya tidak berkurang, tidak tetel, namun semangat setia kepada yang telah tiada, setia kepada keluarga seorang ayah tetap terpelihara dengan diwakili tetap menyiapkan makanan-makanan beliau seperti ketika beliau masih hidup. Rasa bakti yang tinggi dari putra-putri maupun dari yang ditinggalkan itulah yang akan membentuk kondisi bahagia arwah. Arwah tetap bahagia saya sekalipun sudah berpisah dengan keluarga. Keluargaku tetap melayani, keluargaku tetap peduli dan setia, terbukti menyiapkan sarana-sarana makanan. Dan juga yang terpenting di saat beliau meninggal, ibarat beliau akan melakukan satu perjalanan, kita memberikan bekal bagi beliau, yaitu memberikan doa. Di dalam doa tadi kita memuji, mengagungkan, memuliakan, memohon Buddha Amitabha. Di dalam janjinya Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku, dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, yaitu surga Sukawati, maka orang tersebut apabila meninggal akan dijemput dan ditempatkan di alam surga sucinya. Sudah menjadi tujuan dan harapan setiap orang, hidup bahagia sejahtera, panjang umur kalau mati masuk surga. Semoga kebajikan-kebajikan belum memadai untuk terlahir di alam bahagia. Semoga kebajikan beliau segera mengantarkan beliau di alam-alam bahagia. Selamat jalan almarhum Bapak Ji Sangking. Semoga jalan yang kau terang dan lapang, dan keluarga yang kau tinggalkan, saudara, putrimu akan menerima perpisahan yang tidak diharapkan ini. Semoga sinar Dharma selalu memberkati Bapak almarhum dan juga keluarga yang ditinggalkan untuk segera mungkin menyadari dan merelakan kepergianmu di alam-alam yang lain. Sadu, sadu, sadu.